Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Mereka itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Setelah mendengar bacaan pertama, apakah ada pertanyaan yang muncul dalam diri Bapak Ibu? Kalau betul menyimak, pasti ada. Misalnya, di antara kelompok orang yang disebutkan Rasul Paulus yang tidak masuk dalam kategori kerajaan Allah, salah satunya adalah banci. Apa benar banci tidak masuk dalam kerajaan Allah? Kita juga ingat ketika Paus Fransiskus menghargai para LGBT, itu kan sama dengan banci kan? Memang ada kontroversi antara ketika Paus menghargai LGBT dengan seolah-olah gereja mengakui keberadaan mereka atau pasangan LGBT. Sebenarnya menghargai tidak sama dengan mengakui. Atau ketika memberkati tidak sama dengan sakramen pernikahan. Sama dengan kita berkat motor, kan itu berkat-berkat di luar sakramen. Jadi kadang-kadang juga mungkin pasangan itu minta datang berkat lalu dikasih berkat, bukan lalu berarti itu perkawinan sah. Tapi yang paling penting juga untuk kita maknai, benarkah banci ini tidak masuk dalam kerajaan Allah? Justru ketika Paus Fransiskus malah menghargai keberadaan mereka. Tentu tidak mudah untuk memahami hal ini, karena kita harus kembali kepada banci yang dimaksudkan oleh Santo Paulus pada zaman itu seperti apa. Juga kita memaknai kata ini dalam konteks perubahan yang sedang terjadi. Mungkin memang zaman dulu banci itu dianggap tidak normal. Karena apa? Orang hanya mengakui laki-laki dan perempuan normal. Tapi dalam perkembangan, justru dia diakui sebagai pribadi yang berharga terlepas dari keberadaannya. Itulah yang membuat Paus menghargai. Maka dalam konteks ini, dulu mungkin para banci dianggap tidak masuk dalam kategori kerajaan Allah waktu zamannya Paulus. Tapi sekarang tidak. Gereja Katolik itu selalu memakai prinsip Ecclesia Semper Reformanda It. Gereja itu harus diperbaharui hidupnya dan juga cara menafsir hidup gereja itu selalu diperbaharui. Nah, itulah keistimewaan Katolik. Jadi dia tidak punya keajaran yang paten tapi harus dimaknai dan ditafsir sesuai perkembangan zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu bertanya, Yesus ini kan Tuhan. Ada banyak orang yang mengikuti Yesus dan kita tahu Yesus itu mengenal setiap hati. Tapi kenapa dia perlu berdoa untuk memilih 12 rasul? Semalam suntuk dia ke bukit untuk berdoa. Karena Yesus bingung memilih di antara banyak murid
yang mengikuti dia, tapi dia harus cuma memilih 12 orang. Dan itu pun setelah menjatuhkan pilihan, tetap tidak sempurna juga, karena ada Yudas yang kemudian menjadi pengkhianat. Nah, apa makna hal ini untuk kita? Bapak Ibu, berdoa bukan lalu berarti menjawab secara penuh kebutuhan kita. Bahkan sering terjadi, semakin sering kita berdoa, semakin tidak terpenuhi apa yang kita harapkan. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk tidak berdoa, karena doa adalah dialog yang tak pernah berhenti untuk berbincang-bincang dengan Tuhan, untuk membiarkan Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita menurut yang Tuhan mau, bukan menurut yang kita mau. Karena akhirnya pilihan yang jatuh pada Yudas mengandung makna ketika kita berhubungan dengan peristiwa penangkapan dan penyaliban Yesus. Kita juga tentu tidak bisa mengerti seandainya tidak ada Yudas, siapa yang bisa menangkap Yesus? Siapa yang mencium Yesus? Dan kemudian itu penting untuk kita, karena dalam pertumbuhan dan perkembangan gereja juga pasti ada muncul umat-umat seperti Yudas yang di depan omong oke, di belakang buat lain, atau yang muncul sebagai pengkhianat. Nah, inilah makna yang kita temukan. Jadi doa tidak untuk membuat semua kebutuhan kita terpenuhi dengan sempurna, tapi membuat kita merasa bahwa ada hal yang didapat, ada hal yang tidak didapat, tapi itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak berdoa. Yesus saja Tuhan mengenal kita, dia butuh doa, apalagi kita manusia. Semoga kita tetap gemar berdoa, karena kita merasa justru dengan doa kita selalu lebih dekat dengan Tuhan, dan Tuhan selalu memberikan keputusan terbaik bagi hidup kita. Semoga Tuhan memberkati.